Apa itu pemimpin? Pemimpin sendiri digadang-gadang sebagai penentu hasil akhir dari sebuah proyek atau cita-cita yang dibangun. Karena pemimpin memiliki kendali besar dalam sebuah proyek yang dikerjakan. Baik atau tidaknya akhir dari sebuah proyek dapat dilihat dari karisma serta nilai kepemimpinan seorang pemimpin yang memimpin dalam proyek tersebut. Hal itu karena hakikat seorang pemimpin adalah seseorang yang mengetahui jalan, melewati jalan tersebut, dan menunjukkan jalan itu untuk orang lain. Maka, pemimpin bukanlah sosok yang bergerak sendiri, tapi ia sosok yang bergerak dengan timnya agar bisa sama-sama berdikari. Ban Najwa Shihab mengatakan bahwa pemimpin tak lahir karena ijazah, tapi seorang pemimpin lahir oleh kerja keras dan kepedulian yang terus diasah. Ini menunjukkan secara gamblang bahwa pemimpin itu bercerita tentang kepedulian, bukan keserakahan. Dalam artian, pemimpin itu ditinjau bagaimana ia peduli dengan amanah yang diemban serta peduli dengan timnya, bahkan memikirkan bagaimana caranya untuk bersama-sama menuju puncak suksesnya sebuah proyek yang dibangun bersama, sehingga proyek yang dikerjakan dapat menghasilkan impact yang tidak hanya dirasakan diri sendiri atau timnya, namun juga dirasakan oleh masyarakat luas. Itulah seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melati sekuntum kita tata, balam murba di dahan cemara. Salam kenal semuanya, saya Sunita dari Medan, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat dalam rangka kegiatan Lomba Esai Nasional yang diselenggarakan oleh Duta Inspirasi Indonesia by Kemenpora RI. Dan dalam hal ini saya mengangkat tema pemimpin dengan judul Merunut Pancasila sebagai kompas pemimpin ideal menuju Indonesia Emas, nasionalisme atau patriotisme. Fenomena globalisasi berpengaruh pada pergeseran atau perubahan tata nilai, sikap, dan perilaku pada semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perubahan yang positif dapat memantapkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan mengembangkan kehidupan nasional yang lebih berkualitas. Nah, Pancasila memiliki maknanya tersendiri di setiap sila serta lambang-lambangnya yang digadang-gadang sebagai panutan banyak orang untuk menjalani kehidupan di negara kita tercinta Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Di sisi lain, pemimpin merupakan penggerak sekaligus motivator seluruh komponen bangsa untuk menjalankan kehidupan nasional. Maka hakikatnya ialah pemimpin dan Pancasila harusnya berjalan beriringan dan keduanya tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya memiliki korelasi satu sama lain. Seorang pemimpin membutuhkan Pancasila sebagai pedomannya untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat membangun negeri, dan Pancasila membutuhkan sosok pemimpin untuk dapat menjaga ketahanannya sebagai dasar negara Indonesia. Tidak hanya berhenti di situ, jika kita telusuri lebih dalam, pemimpin adalah seseorang yang berintegritas untuk mencapai tujuan bersama timnya demi meraih segala gol yang telah ditetapkan bersama. Maka sebenarnya ialah menjadi seorang pemimpin ini bercerita tentang perjuangan dan pengorbanan, bukan malah bercerita tentang kekuasaan dan keserakahan. Nah, untuk menghimpit hal tersebut, seorang pemimpin membutuhkan panduan yang komplit. Karena jika tanpa panduan, pemimpin bisa saja lepas kendali dan akhirnya menjadi seorang pemimpin yang tidak dapat berkontribusi. Dan panduan yang dimaksud ialah tidak lain dan tidak bukan adalah Pancasila. Kenapa demikian ya? Mari kita bahas bersama. Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jika ditinjau dari kacamata pemuda, sila yang pertama ini memberikan petunjuk untuk seorang yang bergelar pemimpin, bahwasanya seorang pemimpin harus bisa menjadikan Tuhan dan agama sebagai petunjuk utama dalam mengemban amanahnya dengan baik. Sebab untuk menjadi seorang pemimpin, adanya rasa takut terhadap Tuhan
menjadi tonggak utama dalam membangun sebuah cita-cita mulia, yaitu memajukan negeri. Selanjutnya, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika ditinjau dalam kacamata pemuda, sila yang kedua ini memberikan isyarat kepada seorang pemimpin untuk memiliki sikap memanusiakan manusia. Sebab pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang dapat merasakan secara langsung apa yang dirasakan timnya sendiri. Hal ini dikarenakan pemimpin adalah orang yang tidak bisa berdiri sendiri. Pemimpin membutuhkan seseorang yang dipimpin untuk sama-sama menuju negeri yang berdikari dan berkualitas tinggi. Kita lanjut ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila yang ketiga ini menggambarkan seorang pemimpin yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kalau dilihat dari simbolnya, pemimpin bagi masyarakat Indonesia adalah bak pohon beringin, di mana batangnya yang menjulang tinggi adalah seorang pemimpin, dan daun beringinnya adalah negara kita tercinta, negara Indonesia. Sedangkan masyarakat Indonesia adalah orang-orang yang berteduh dan berlindung di bawah rindangnya pohon beringin. Dan pohon tersebutlah rumah seluruhnya untuk dapat bersatu demi menebas masa depan yang semu. Maka intinya ialah seorang pemimpin selalu bercerita tentang satu kesatuan, bukan bercerita tentang ego keegoisan. Kita lanjut ke sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, sila yang keempat ini menunjukkan bahwa pemimpin yang ideal harus bisa memimpin musyawarah dengan hikmat. Dan tentu saja, pemimpin dan yang dipimpin harus bersatu dan saling berbagi pendapat demi untuk mendapat sebuah keputusan yang tepat. Dan sila yang terakhir adalah sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila yang kelima ini memiliki hakikat yang memikat, sebab sejatinya tidak ada yang bisa menempatkan adil dengan benar dan tepat. Hal tersebut dikarenakan adil di sini bukan memberikan secara sama rata, tapi memberikan secara tertata. Dalam artian sesuai kebutuhan dan keperluan masing-masing individu. Itu dia penjabaran tentang kelima sila dari sebuah Pancasila, yang dimana sila ini ialah paket komplit sebagai kompas pemimpin ideal untuk menuju Indonesia emas. Nah, maka dari itu sebenarnya dalam membangun sebuah negeri diperlukan seseorang yang berdikari. Sebab langkah yang ditentukan bukanlah untuk digemari, tetapi untuk mencapai sebuah kontribusi yang dapat memotivasi. Dari seluruh yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat saya tarik sebuah kesimpulan bahwa pemimpin berkarakter Pancasila adalah pemimpin idaman seluruh pemuda untuk membangun negeri menuju Indonesia Emas 2045. Karena tuisme yang terkandung dalam Pancasila adalah komponen penting dalam membangun negeri menuju Indonesia emas. Pemimpin yang memegang Pancasila tak akan pernah melakukan tindakan asusila. Dan pemimpin yang memegang Pancasila tak akan membiarkan kejahatan semakin merajalela. Semua itu karena pemimpin yang memegang Pancasila adalah pemimpin yang mandraguna. Dari hal tersebut sudah sangat jelas bahwa pemimpin yang berkarakter Pancasila adalah pemimpin yang ideal idaman para pemuda untuk membangun negeri menuju Indonesia emas. Ayo, mari sama-sama kita menjadi seorang pemimpin yang berkarakter Pancasila dan berkontribusi secara nyata demi untuk masa depan negeri yang terarah. Melalui Pancasila, seorang pemimpin dapat menjadi individu yang mandraguna. Dengan mandraguna, seorang pemimpin dapat membuat masyarakat terpesona. Dan dengan mandraguna, seorang pemimpin dapat membangun negeri yang siap menuju Indonesia Emas 2045 yang telah menjadi impian kita semua. Salam pemimpin, salam kebijakan, dan salam inspirasi. Resapi Pancasila menuju Indonesia Emas 2045. Pemimpin membangun negeri, masyarakat berdikari. Burung Cendana, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Sumita Sabila dari Medan, Sumatera Utara, pamit undur diri. Untuk segala kekhilafan dan kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.